Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai anatomi radiologi dari sistem gerak manusia, yaitu sistem gerak atas dan sistem gerak bawah. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anatomi radiologi dari sistem gerak atas. Yang pertama ada tulang manus. Kita mengulang kembali materi di semester 1 mengenai anatomi fisiologi dari tulang manus. Di sini tulang yang di paling bawah ini dinamakan adalah tulang karpal. Tulang karpal terdiri dari trapesium, trapezoid, capitatum, dan ada tulang hamatum. Kemudian ini di atas tulang karpalia ada tulang metakarpal. Tulang metakarpal ada 5, yaitu metakarpal dikit 1 sampai dengan metakarpal dikit 5. Kemudian tulang-tulang di atas tulang metakarpal ini disebut dengan tulang palang. Tulang palang dibagi menjadi ada palang proksimal, palang medial, dan palang distal. Kecuali pada metakarpal dikit 1 dia hanya punya tulang proksimal palang dan distal palang. Dia tidak punya medial palang. Nah, ini contoh hasil gambaran radiograf proyeksi PA manus. Ini dapat kita lihat, ini pada gambar A ini merupakan sendi pertemuan antara tulang karpalia dengan tulang metakarpal, sehingga dinamakan karpometakarpal joint digit 1, karena ini di digit 1, tulang ibu jari. Kemudian ini B ada metakarpal digit 1, kemudian yang C ini pertemuan sendi antara tulang metakarpal dan tulang palang, sehingga dinamakan metakarpopalangeal joint digit 1. Kemudian D ini merupakan tadi proksimal palang digit 1. Kemudian E ini pertemuan sendi antara kedua palang dinamakan interpalangeal joint digit 1. Oke. Selanjutnya ini yang G ini pertemuan antara metakarpal dan tulang palang, sehingga metakarpopalangeal joint digit 2. Kemudian ini huruf I. Dia adalah pertemuan antara tulang palang proksimal dan palang medial, sehingga dinamakan proximal interpalangeal joint digit 2. Berbeda dengan ini K, huruf K ini dia pertemuan antara medial palang dan distal palang, sehingga dinamakan distal interpalangeal joint digit 2. Selanjutnya ini O itu proksimal palang digit 3. Kemudian ini M medial palang digit 4. Kemudian ini yang Q, huruf Q ini metakarpal digit 4. Kemudian ini R, tadi pertemuan antara tulang karpal dan tulang metakarpal, yaitu metakarpal joint digit 5. Kemudian brush joint ini sendi antara tulang manus dan tulang antebrachi. Brush joint ini terbentuk dari tulang karpalia, dan tulang distal dari antebrachi. Ini ada gambaran anatomi radiologi dari brush joint, proyeksi PA dan proyeksi lateral. Kita dapat lihat anatomi yang harus terlihat yaitu tulang metakarpal digit 1 sampai 5 terlihat. Kemudian ini huruf A ini menunjukkan tulang scapoid. Kemudian yang B ada lunatum, C itu triquetrum, D itu pisiform. Kemudian E ini trapesium, F itu trapezoid, G itu capitatum, dan H itu hamatum. Kemudian pada proyeksi lateral ini yang bisa kita lihat hanya tulang lunatum, tulang ini lunatum, B ini tulang lunatum, kemudian tulang scapoid dan tulang trapesium.
Selanjutnya tulang antebrahi. Tulang antebrahi tersusun dari dua tulang yaitu radius dan ulna. Untuk anatominya kita bisa lihat sendiri. Ini bagian distal, bagian ujungnya dari si radius dan ulna. Di ujung sini ada styloid proses. Styloid prosesnya si radius, kemudian ini styloid prosesnya dari ulna. Kemudian si radius ini adanya di sisi lateral. Ini radius itu, tulang radius itu yang di bagian luar, kemudian tulang ulna itu yang berada di medial yang ada di dalam. Ya, ini contoh gambaran anatomi radiologi dari tulang antebrahi, proyeksi AP dan lateral. Di proyeksi AP kita dapat lihat ini medial epikondil, kemudian ini ada lateral epikondil, yang di luar, ada yang di luar. Kemudian ini ada epifisis, ada radial head, ini tulang radius, ada radial neck, ini radial tuberosity, di sini radial tuberosity, ini body dari radius, dan ini styloid prosesnya tulang radius. Kemudian di bagian sini ada ini body dari tulang ulna, kemudian ini styloid prosesnya tulang ulna. Kemudian pada proyeksi lateral, karena terjadi superposisi, kita bisa lihat di sini ada tulang olecranon proses. Ya, ini olecranon proses. Kemudian ini coracoid proses. Ini radial head. Kemudian ini radial tuberosity. Body dari ulna, body dari radius. Kemudian ini yang terlihat hanya yang di sini styloid proses dari ulna. Di sini sendi ini bertemu dengan humerus epikondil. Ini humerus epikondil. Oke, selanjutnya ada elbow joint. Elbow joint itu sendi antara antebrahi dan tulang humerus. Ini ada contoh anatomi radiologi elbow joint, proyeksi AP dan proyeksi lateral. Anatomi radiologi yang terlihat yaitu ini ada medial epikondilnya humerus, lateral epikondilnya humerus. Kemudian ini capitulum, ada trochlea, ini proximal ulna, tulang ulna, proximal ulna, radial head, radial neck, dan radial tuberosity. Di sini. Kemudian pada proyeksi lateral, kita bisa lihat ini ada radial head, radial neck, ini tulang ulna, ini tonjolan ini olecranon proses, yang di ujung sini coracoid proses, ini humeral epikondil. Ya, Oke, lanjut anatomi radiologi dari tulang humerus. Ini ada anatomi radiologi humerus, proyeksi AP dan lateral. Pada proyeksi AP, anatomi yang dapat kita lihat, ini ada medial epikondil, di bagian dalam itu medial epikondil, yang di luar itu lateral epikondil. Ini ada body dari tulang humerus. Kemudian ini greater tubercle, di sini greater tubercle. Kemudian ini acromion proses, ada acromion proses. Acromion proses itu tulangnya bagian dari tulang scapula. Dari posisi proyeksi lateral kita dapat melihat anatomi yaitu acromion proses tadi, kemudian ada lesser tubercle-nya terlihat. Tadi untuk proyeksi AP yang terlihat itu greater tubercle-nya, kemudian ada body dari humerus, dan di sini ada olecranon prosesnya ulna, tulang ulna, ini ada capitulum. Selanjutnya ada shoulder joint. Pada anatomi radiologi shoulder joint, ini kita dapat lihat anatominya. Yang terlihat apa saja? Ini ada tulang klavikula terlihat. Kemudian ini acromion proses, acromion prosesnya si scapula.
Ini coracoid process, punya scapula. Di sini ini tulang scapula, bodi scapulanya ini. Kemudian ini pertemuan antara scapula dan humerus itu namanya scapulohumeral joint. Nah, dan ini ada tadi greater tubercle, ini lesser tubercle, dan ini bodi tulang humerus. Selanjutnya anatomi radiologi dari clavikula yang dapat kita lihat yaitu ini proyeksi AP clavikula yang kita lihat. Ini bodi dari clavikula. Oke, ini nanti bertemu dengan tulang sternum di sini clavikula bertemu dengan tulang sternum. Oke, dan ini juga terlihat ada bagian dari scapula, ada coracoid process. Selanjutnya tulang scapula. Ini ada anatomi radiologi tulang scapula, proyeksi AP dan lateral. Pada proyeksi AP kita dapat lihat anatomi, ini ada acromion proses. Kemudian ada tulang clavikula terlihat. Ada tulang ini coracoid proses. Ini glenoid cavity. Ada glenoid cavity, kemudian lateral border, ini tepi luar dari scapula, lateral border. Dan ini bagian dalam medial border of scapula. Kemudian yang paling ujung sini di bawah ini inferior angle of scapula. Kemudian pada proyeksi lateral yang anatomi yang dapat kita lihat yaitu ada acromion, ada coracoid process. Kemudian ini tulang humerus terlihat, body of scapulanya terlihat, dan di bawah tadi inferior angle of scapula. Sekian presentasi Ibu mengenai ekstremitas atas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi radiologi pada ekstremitas bawah.